Haleluya, kita akan mulai. Jadi start dari Bro Adi. Silakan Bro Adi. Ya, puji Bapak Yahweh, salam Pak Yosef Roy, Shalom. tim Arizona dan manusia-manusia Elohim. Saya mohon maaf Pak Yosef Roy, karena saya awal sekali mengangkat tangan. Halo. Iya, karena materi hari ini luar biasa Pak Yosef Roy. Saya benar-benar merasa sangat-sangat diperkaya dengan berlimpah-limpah dengan Amen. kebenaran dakwah Elohim. Dan memang materi hari ini lumayan dalam pengertiannya dan akan saya dan wajib untuk saya ulang kembali eh, nantinya karena eh, sangat sangat luar biasa, Pak Yosef Roy. Haleluya. Eh, Pertanyaan saya, Pak Yosef Roy, saya minta izin untuk membaca Ulangan 29 ayat 1 sampai ayat ke-6. Sorry, ayat ke-5. Ya, silakan. Nah, nanti juga ada satu pertanyaan titipan dari teman, dari seorang ibu, Pak Yosef Roy. Ya, saya akan baca Ulangan 29 ayat 1, perikopnya Musa memperbaharui perjanjian. Ayat ke-1, inilah perkataan perjanjian yang telah Yahweh perintahkan. Yang telah Yahweh perintahkan Musa untuk membuatnya dengan Bani Israel di tanah Moab, selain perjanjian yang telah dia buat dengan mereka di Gunung Horeb. Ayat kedua, dan Musa memanggil seluruh Israel dan berkata kepada mereka, kamu telah melihat semua yang telah Yahweh lakukan di depan matamu di tanah Mesir kepada Firaun dan semua hambanya serta seluruh negerinya. Tiga, matamu telah melihat pencobaan yang besar, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat itu. Ayat keempat, tetapi Yahweh belum memberikan kepadamu hati untuk mengetahui, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar sampai hari ini. Ayat kelima, dan aku telah memimpin kamu 40 tahun di padang gurun, pakaianmu tidak rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak rusak di kakimu. Pak Yosef Roy, ayat ini juga mungkin bisa sedikit tambahan selain melihat tiang awan dan tiang api, makan roti mana, makan daging burung puyuh, laut yang dibelah. Tambahan lagi ternyata memang batu itu dibawa ya, batu karang itu dibawa kemana-mana sehingga bisa mengeluarkan air pada waktu atau pada saat mereka membutuhkan. Tetapi dan ini merupakan satu kiasan juga bagi kehidupan kita. Banyak sekali kita selama ini, terutama saya pribadi, mujizat dan kebaikan dan keajaiban Bapak Yahweh sungguh dahsyat dan luar biasa saya alami, Pak Yosef Roy dan teman-teman, dan ini menjadi satu hal yang membuat saya sangat-sangat bersyukur atas kebaikan, atas rahmat kasih karunia, bahkan di dalam pelayanan menorah, lewat pelayanan menorah ini juga Bapak Yahweh sungguh berkasih karunia untuk menyatakan kehendak-kehendaknya di dalam setiap daftar Elohimnya, kebenaran-kebenarannya yang dibukakan, yang disingkapkan, dan sangat-sangat memberkati dan sangat-sangat membangun, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Saya bergairah sekali, saya bersemangat sekali mendengarkan uh, materi hari ini, Pak Yosef Roy. Begitu Bapak Yahweh ingin mengasihi kita. Tetapi kalau kita kembali kepada bangsa Israel, saya juga baru, bukan baru ya, tapi diberikan pengertian yang baru lagi. Mengapa Bapak Yahweh sampai mengatakan kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kadang kita sudah melihat mukjizat di depan mata kita dan kita sudah mengalami. Tetapi mengapa yang namanya kesombongan, yang namanya harga diri dan eh, ambisi-ambisi itu masih masih ada di dalam kehidupan kita. Terutama saya mau baca seperti ini juga. Kenapa bangsa Israel sedikit saja yang masuk ke tanah perjanjian, Pak Yosef Roy? Padahal mereka sudah luar biasa melihat sendiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Bapak Yahweh itu luar biasa dan dahsyat, merasakan, menikmati. Tapi kenapa
mereka masih tegar tengkuk sampai harus dibunuh seperti itu. Sampai mayatnya harus berkelimpangan seperti itu. Sampai harus dipatok ular. Sampai harus Bapak Yahweh menaikkan ular tembaga itu. Demikian Pak Yosef Roy pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Adi. Mengapa bangsa Israel begitu banyak melihat mujizat, tetapi tetap hanya sedikit yang bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena yang masuk ke tanah perjanjian saat itu diperhitungkan yang usianya 20 tahun ke bawah. Kita ingat peristiwa itu, yaitu pemberontakan saat dikirimnya 12 pengintai. Dan hanya 2 orang yang mampu tembus sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, yang bagian senior. Jadi yang senior cuma 2, saudara. Mengapa seperti itu? Sebetulnya itu merupakan representasi ya, isi hati manusia sesungguhnya. Walaupun dia sudah dipilih, walaupun sudah dikasih fasilitas, walaupun sudah dikasih banyak hal, keajaiban-keajaiban dari Bapa Yahweh, kemurahannya yang begitu luar biasa dan dahsyat. Tapi kalau dari hati orang itu sendiri tidak punya inisiatif untuk sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi, maka orang-orang tersebut identik dengan orang-orang Israel yang berguguran dan mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu kiasan. Jadi apa yang saya berikan kiasan hari ini itu sebetulnya sebagian kecil, saudara. Tapi itu merepresentasikan banyak kisah sebetulnya yang ada. Salah satu contoh yang saya berikan tadi yaitu mengenai kemah suci. Kemah suci itu luas pemahamannya, mau sampai 12 kali pertemuan, saudara. Apa gak luas, saudara? Iya kan? Mulai dari pelatarannya, dari ornamennya, dari macam-macam. Dan itu merupakan kiasan buat kita semua. Gambaran. Itu belum yang lainnya juga. Saya belum bicara soal keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Misraim, menuju ke tanah Kanaan. Itu identik dengan perjalanan kita keluar dari dunia ini. Bukannya kita ke bulan atau ke Mars, tidak. Maksud saya, keluar tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan sistem dunia ini. Saya bisa lihat spirit dunia ini. Ya, itu sebetulnya masih luas sebetulnya. Ya. Tapi kalau nggak dibatasi ya bisa 24 jam, saudara. Selama sekali. Ya, jadi mengapa Israel bergelimpangan seperti itu? Itu representasi dari apa? Dari orang-orang percaya. Terbukti dari mana? 5 gadis yang bodoh. Apakah mereka orang percaya atau tidak? Mereka orang percaya. Mereka menunggu Yeshua. Tapi mereka disqualified. Mereka tidak terhitung. Saya bisa lihat. Itu warning buat kita semua untuk berjaga-jaga. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Baptisan itu adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Saya bisa lihat, setelah baptisan saudara harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Masalahnya sekarang waktunya sudah mepet, singkat. Dalam pertumbuhan belum lagi berhadapan dengan diri sendiri, dengan konsep-konsep lama yang telah diterima oleh orang itu. Harus bangun, bongkar fondasi, harus bangun yang baru.
Itu butuh waktu. Apakah cukup waktu? Kita sudah di masa yang betul-betul singkat sekali. Saya bisa lihat itu representasi dari kekerasan hati manusia. Sudah dikasih tahu pengajaran yang benar, masih ngotot aja. Terbukti. Kalau saya lihat di teks sekarang, yang sekarang, ada yang ngomong begini, bukankah sunat perjanjian kekal Bapak Yahweh dengan umatnya Kejadian 17? Tadi sudah saya singgung, sunat itu adalah kiasan. Penjelasannya minggu depan, sangat gamblang, sangat jelas. Kalau itu sudah jelas, dan orang itu tidak mau bongkar fondasi, terlambat. Terlambat. Sudah bisa lihat? Nggak mau bongkar fondasi berarti ikut sistem lama. Ikut sistem lama berarti ikut perhambaan. Bukan masuk di dalam Yerusalem Syamayim, tapi masuk di mana? Gunung Sinai, kepanasan. Yerusalem yang sekarang, panas. Yang sebentar lagi akan juga diinjak-injak oleh anti-Hamasiyah. Hati-hati itu. Nggak mau bongkar fondasi, hadapannya sekarang adalah masa anti-Hamasiyah. Bisa lihat, bisa paham. Padahal sudah benar apa yang diberitakan oleh Rabi Saul. Anehnya, saya harus tambahkan, orang-orang zaman hari ini itu lebih merasa pinter dari Rabi Saul. Wah, itu serem, saudara. Rabi Saul itu hebat. Saya bilang hebat. Secara fisik saya akui hebat. Lalu dia itu sudah jadi Sanhedrin, saudara. Orang Farisi. Untungnya nggak Saduki, saudara. Orang Farisi. Ngerti. Dari suku Benyamin. Saudara bisa lihat. Nah, orang Indonesia sih nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa. Kok ya mau lebih keminter daripada Rabi Saul. Inilah kebacut, saya bilang. Ya, kebangetan, saya bilang. Jadi hati-hati, saudara. Rabi Saul itu ditemui Yesua sendiri. Dipilih Yesua sendiri. Dan kerasulannya itu ada di dia. Saudara. Tapi anehnya orang-orang zaman hari ini merasa lebih pinter daripada Rabi Saul. Serem. Mengerikan. Ya, kira-kira bisa dipahami. Haleluya. Soal sunat next week, minggu depan. Bisa dipahami, Bro Adi? Ya, puji Bapak Yahweh, terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, ini ada titipan pertanyaan yang memang Ibu ini izin untuk tidak menyampaikan namanya, Pak Yosef Roy, sama-sama dari Kalimantan juga. Silakan. Pertanyaannya seperti ini. Ini dia mengambil tentang ayat di sunat juga ini. Di Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 sangat penting dalam Torah, tapi tidak penting lagi setelah pengorbanan Yesua. Nah, pertanyaannya, mengapa makanan koser masih harus dilakukan sekarang setelah pengorbanan Yesua? Sebenarnya kalau Ibu ini nonton dan mengikuti materi hari ini, sebenarnya jawabannya udah ada ya Pak Yosef Roy, tapi silakan mungkin bisa diulang kembali Pak Yosef Roy. Terima kasih. Iya, jadi mengenai makanan, saya ngerti saat saya mau mempersiapkan hal ini tuh saya sudah ada alert, tahu alert ya, ada satu signal, Ingat. ya, ada satu signal, pasti akan ditanyakan soal makanan. Ya, saya harus kasih tahu bahwa makanan ini bukan cerita tentang kiasan. Makanan itu bukan cerita kiasan. Makanan ini itu supaya untuk menjaga saudara semua dari segala zaman, ya, dari segala zaman itu tetap dalam kondisi hidup yang sehat. Itu tujuannya di situ. Jadi bukan kiasan. Yang kiasan yang tadi kita baca tadi itu loh, yang tadi kita baca itu
mengenai jangan kamu dihakimi apa itu namanya mengenai makanan dan hari-hari raya dan hari Sabat. Itu adalah satu tradisi yang diciptakan yang kedepannya itu digenapkan oleh Yeshua. Apa yang menjadi bagian makanan di situ? Ini bukan soal binatang yang bisa dimakan atau tidak dimakan, tidak. Tetapi kita sudah kasih contoh tadi yaitu mengenai makan yang selalu dipersiapkan 1 tahun 1 kali, yaitu mengenai seder Pesach. Elemen-elemen di piring seder Pesach itu ada maknanya sendiri-sendiri. Tulangnya, supnya, sayurnya, termasuk saat perayaan, tadi saya kasih contoh perayaan Sukkot, dia pakai yang namanya lulav, seperti itu. Itu ada maknanya. Dan itu merupakan semua itu gambaran yang akan datang yang digenapkan oleh Yeshua. Bukan soal makan babi guling, sate babi, ya kan, arwe kecap, dan sebagainya. Bukan soal itu. Jadi untuk makanan, itu bagaimana supaya saudara dan saya sepanjang zaman, segala masa, segala bangsa, itu kondisinya sehat di hadapan Bapak Yahweh. Ya, jadi nggak ada urusannya dengan kiasan, ya. Jadi harus dipahami. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Daging sapi, kosher tidak? Koser. Kosher. Tapi bagi yang kena asam urat, jangan banyak-banyak. Gitu. Betul kan? Daging ayam juga. Gula itu kosher tidak? Ya kosher. Koser. Besar Pak. Tapi buat yang diabetes, lo kok hati-hati ya. Betul kan? Ya kan? Buat yang kena diabetes, itu bisa bikin bumerang itu. Harus dijaga. Saya bisa lihat. Jadi urusan makanan itu tidak ada urusannya dengan kiasan. Ya, kira-kira bisa dipahami di sini. Ya, oke. Oke. Puji. Saya Ya, harap, Pak Yosef. Terima kasih, Pak Yosef. ya, haleluya. Terima kasih, Bro Adi. Baik, ada lagi, Bro Adi? Cukup Pak Yosef Roy, terima kasih Pak Yosef Roy, Bapak Yahweh memberkati. Setelah ini saya juga mohon izin Pak Yosef Roy, saya keluar duluan Pak Yosef Roy dan teman-teman, Shalom, terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Bapak yang berkati. Shalom.